Di balik keterbatasan fisik, sesosok laki-laki hadir penuh dedikasi. Nango, seorang guru yang menginspirasi lewat keteladanannya. Meski raganya tidak sempurna, Nango mengajarkan lebih dari sekedar materi pelajaran. Simak kisahnya yang turut membangkitkan semangat dan harapan kepada sesama. Berikut ini. Hampir 10 tahun saya berkursi roda. Tadinya saya nggak yakin kok sampai 10 tahun, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Jemari Nango terus bergerak memutar roda. Usaha ini dilakukannya agar ia bisa berpindah tempat. Ya, aktivitas ini bukan semata gerakan fisik. Setiap putaran roda jadi bukti bahwa keterbatasan fisiknya tidak pernah mampu meredam semangat Nango untuk terus menginspirasi dan memberi arti bagi orang lain. Meski tantangan kerap menghadang, Nango tetap membawa semangat optimisme. Laki-laki 42 tahun ini membuktikan bahwa hidup bukan melulu soal kesempurnaan raga, melainkan seberapa tulus kita hadir dan berbagi kepada sesama. Kondisi saya berkursi roda itu saya mulai di tahun 2012. Jadi waktu tahun baru, tanggal 2 gitu, itu saya kecelakaan motor di daerah Losari, Gebang, gitu. Di daerah Losari, Gebang. Nah, di daerah Losari, Gebang itu kecelakaan motor, saya kesundul sama truk, gitu, dari belakang, sehingga fatal langsung. Bel mulai berbunyi, tanda waktu belajar segera dimulai. Seperti hari-hari biasanya, Nango mengajar mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 9. Materi yang diajarkan Nango kali ini adalah persamaan kuadrat. Pelajaran disampaikan dengan penuh kesabaran. Perkaliannya salah satu. Tiap langkah penyelesaian ia jelaskan perlahan sambil memastikan semua murid benar-benar memahami apa yang sedang dipelajari. Di sekolah, hubungan Nango dengan murid tidak sebatas relasi guru dan siswa. Tidak satupun mereka memandang keterbatasan fisiknya sebagai kekurangan. Sebaliknya, keberadaan Nango justru menjadi sumber inspirasi, membuka ruang tubuhnya empati dan rasa hormat yang tulus. Menurut saya di dalam kelas itu Pak Nango merupakan salah satu guru paling baik dan juga memotivasi di Kolese Kanisius. Karena Pak Nango walaupun dia tidak bisa berjalan, dia masih bisa menjelaskan pelajarannya ke murid-muridnya dengan sangat baik. Karena kalau bisa jujur aja, kalau bisa dibandingkan dengan guru-guru lain, Pak Nango itu mengajarnya step by step, jadi langkah demi langkah dari awal sampai akhir. Justru saya sedihnya adalah ketika saya sakit dan saya harus meninggalkan banyak tugas atau apa buat anak-anak. Saya senang sekali mengajar, jadi ketika tidak mengajar tuh rasanya kayak kosong aja gitu. Makanya saya senang berada di dalam kelas, senang berinteraksi dengan siswa dengan segala macam dinamikanya yang muncul, itu yang saya senang. 10 tahun terakhir Nango mengabdikan diri sebagai guru di Kolese Kanisius, Jakarta. Sarjana Teknik Elektro lulusan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini memiliki reputasi sebagai pendidik yang berdedikasi dalam membimbing siswa. Semangatnya juga tidak redup, meski hidup tidak selalu mudah. Saya datang kemari itu hanya membawa pengalaman saya mengajar di sekolah sebelumnya, lalu membawa passion saya yang saya sangat senangi sekali saya untuk ngajar. Jadi saya membawa itu dan kemudian perlahan-lahan gitu ya, saya kumpulkan mengumpulkan kepercayaan dari teman-teman bahwa walaupun saya berbeda, saya sanggup kok menjalankan profesi dan pekerjaan saya ini sebagai seorang guru yang baik gitu ya. Nango mendapatkan banyak dukungan di lingkungan sekolah, termasuk akses terhadap fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Misalnya Pak Nango itu masih sangat bisa sekali karena beliau juga selain memiliki kapasitas mengajar yang baik, tetapi juga hal-hal yang lain tidak
berkurang dari beliau. Hanya aktivitas fisik yang, karena ini anak laki-laki semua, jadi seringkali kalau misalnya harus misalnya kegiatan outdoor, maka tentu saja ada keterbatasan. Di kalangan para guru, Nango dikenal sebagai sosok pengajar yang profesional. Di balik dinamika ruang kelas, Nango dan rekannya menjalani hubungan kerja kuat yang dilandasi saling menghargai dan mendukung. Satu yang menarik dari beliau itu yang pertama memang disable. Nah, itu menjadi inspirasi bagi anak-anak yang lain. Ternyata disable aja mampu beradaptasi. Lalu yang kedua, beliau memang memiliki nilai khusus, Pak Nango itu. Dia bisa blended dengan anak-anak. Waktu telah menunjukkan jam 3 sore. Saatnya Nango pulang ke rumah. Untuk menunjang mobilitas sehari-hari, ia mengandalkan motor yang dimodifikasi khusus. Di sisi kanan motor terpasang sespan yang dirancang kokoh dan aman. Sespan ini merupakan ruang khusus untuk kursi rodanya. Dengan desain ini, Nango tidak perlu berpindah tempat. Ia tetap duduk di kursi roda yang langsung masuk ke dalam sespan. Perjalanan menuju rumah Nango di kawasan Durensawit berjarak sekitar 14 km. Setir dan kontrol motor dipindahkan ke bagian sespan agar ia dapat mengatur arah, gas, dan rem secara mandiri. Kalau kendaraannya itu sebenarnya saya dapat idenya dari teman-teman. Dulu kan ada teman-teman di panti sosial di Pondok Bambu. Terus kemudian setelah saya beriring jalannya waktu gitu, kok saya lihat dengan kondisi saya yang makin lama juga kan harusnya makin berumur gitu ya. Kekuatannya nggak kayak dulu lagi. Ternyata ketika naik dari kursi roda pindah ke motor, lalu dari motor pindah ke kursi roda, kadang-kadang sangat merepotkan. Saat berada di rumah, Nango kerap menghabiskan waktu di teras, bercengkrama bersama keluarga atau tetangga sambil menikmati kopi hangat di sore hari. Dukungan keluarga adalah penyemangat utamanya. Layar laptop di ruang kerja Nango kerap menyala. Ayah satu orang putri ini kini tengah mempersiapkan langkah besar berikutnya, melanjutkan studi ke jenjang magister. Baginya, belajar adalah bagian penting dari kehidupan untuk terus bertumbuh dan memberikan kontribusi, apapun kondisi fisik yang dimiliki. Kisah inspiratif ini memberikan makna bahwa semangat untuk tumbuh tidak dibatasi oleh keadaan, karena sejatinya kekuatan lahir dari hati yang tidak pernah menyerah. Indrayani Laksmi, Pranedia, Jakarta.